semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Botia umo suhuru. Enggak batangan hati Otia. Watia no timi-timi lumo suhuru itu kumeheto pon. Karena to uonu watia hemo ngatarula tia betibo sagela we posuru latia. Jo. Hemo ela ta we wati di atande we posuru walo ponula. Hemo heta. Pan olatia mo heta pun latia oparoro, beti mihimali oparoro mo berentim bisalat, dem lasur balam pulit. Itu yang saya bilang. Tunggu dulu lagi buka jendela. Ada baca cerita Tiong. Tutup pulang. Tidak dapat dengar. Jadi begitu apa? Jadi itu. Saya tidak tahan ini. Tidak tahan saya. Kayaknya ada makhluk-makhluk halus di sini. Tidak, kalau bulan puasa itu semua dia kurung. Semua dia kurung, kalau dia terlepas. Tidak boleh mencela bulan Ramadan. Ya. Aduh kami Ustaz, politik Ustaz mau lebih. Lagi nih. Aduh kami Pak Ustaz sementara mencelakan. Polme ingin Pak Ustaz politik. Ya itu yang bikinan itu masalahnya. Uli Pak Ustaz tuh tie. Angkat pulang. Ini kan dia Pak. Oh. Dia perasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Apa? Ya, tafadhal. Iya Pak Ustaz. Sebentar kita mau sholat Isya dan taraweh di sebelah ya. Iya, makanya Latia kan mempersiapkan buat ya warung Latia kan paling untuk tarawih kan orang poli rame kan. Nah, ini tuh kurma. Oh ini kurma Pak. Ini dijual juga bubur ayam. Oh ada bubur ayam saya jual Pak Ustaz. Ini kurma. Ini dulu kan ada kurma. Ketika kur bajual dengan timah maksudnya. Oh, saya kira pinjaman. Jadi begini. Bapak yang nomor 1 ya. Iya. Ini Pak Ustaz, engon timah bubutul lah tingolio. Iya. Ini wali mau mos sahur itu harus dengan ayam. Wajib. Wajib lo utama. Saya bilang Ustaz, Bapak bilang. Semua yang akan menjelaskan itu, apapun yang menjadi pilihan Anda, walau watahilamu alamu tu'hemu suhuru wa walau Pak Ustadz buka kaca dulu, soalnya dia baca cerita hati. Tidak ada di dalam otak Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, begini, saya ini bersahur dengan ayam, dia tidak bersahur. Baru dia ada bersahur dengan kang putih, di Abah ada bersahur dengan sagela. Jadi saya pikir itu kan terserah saya, tapi menurut saya itu wajib. Itu Pak Ustadz. Kucing ini yang cari ini saya anu itu. Nah, ini kucing memang yang ada di sini. Itu dikasih makan sisa-sisa makanan di sini. Begitu Pak Ustadz. Tapi saya mau kasih makan juga lo sahur boleh. Jadi tuh Ustadz dia bilang wajib Ustadz. Tapi bagaimana ini? Jadi ini soal sahur ya. Iya, makan sahur. Menjelaskan di sini Ustaz, menjelaskan di sini. Di mana? Ini dia mengawal, dia membelakangi dia mengawal. Jadi soal sahur, apakah wajib makan ini makan itu? Ya tidak ada yang wajib. Makan sahur itu pun dihukumi sebagai sunnah. Jadi kalau sahurnya saja sunnah, maka makan apa saja tentu tidak menjadi wajib, begitu ya. Itu dia bilang wajib Pak Ustadz. Jenis-jenis makanan. Jadi yang penting kita sahur. Jadi sahur ini sunnah Pak Ustadz? Sunnah. Dulu saya di sunnah tidak sahur? Bukan, itu sunat. Oh jadi pagi Pak Ustadz lanjut. Ya. Jadi Abah yang namanya sahur ini pertama Nabi mengatakan tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada berkah. Jadi begitu banyak fadilah bersahur. Apakah yang makan ayam, yang makan sagela, yang makan ikan dan macam-macam tadi, itu semuanya berkah. Apa saja makanan boleh dimakan sepanjang niatnya untuk bisa menambah tenaga dan kekuatan selama menjalani ibadah
puasa sepanjang hari. Apa saja Ustaz? Apa saja, Termasuk? sepanjang halal tentunya, Oh, Abah. Kalau bilang, saya makan Ya. tanpa Ustaz bagaimana? Lain itu Pak RT. Permisi Pak Ustadz, saya mau geser dulu. Ya, silakan, silakan. Oke. Nah, apa saja fadilah atau keberkahan kita dalam melaksanakan sahur? Pertama, kita mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu setiap kali menjalani ibadah puasa selalu mengawalinya dengan sahur. Jadi siapa yang bersahur berarti dia telah mentaati Nabi. Begitu ya. Berarti tidak semestinya dengan ayam Pak Ustadz ya? Tidak semestinya, makan apa saja boleh sepanjang halal. Itu apa saya bilang tidak mesti ayam. Dia ini Tadi saya dengar Opa Coki bilang Tapi dia suruh. wajib makan ayam. Dengar baik-baik. Tidak wajib, tidak harus Tidak ayam. mesti beli ayam. Kalau yang wajib makan ayam itu Ustaz pebiawao. Jangan mencela. Bulan Ramadan. Yang dia ada celah itu biawa. Oh. Nah, lalu selanjutnya di ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mentaati Rasul berarti telah mentaati Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang telah mentaati Nabi, maka dia telah mentaati Allah. Nah, di ayat yang satu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia memperoleh kemenangan yang besar. Artinya orang-orang yang bersahur, insya Allah dia berpotensi memperoleh kemenangan besar nanti di penghujung Ramadan. Berarti saya punya ucapan wajib itu ikan ayam. Nah. Yang penting makan sahur. Ada tarik Betul. dengan apa? Tarik dengan apa? Ada tarik jangan roda. Udah dimasukkan. Lalu Abah selanjutnya sahur ini menjadi pembeda. Di situ Ustaz. Pembeda. Jadi dia itu identitas sebagai seorang muslim. Dulu puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Puasa ini juga diwajibkan dulu kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Siapa orang-orang sebelum kita? Di antaranya para ahli kitab. Ahli kitab dulu juga diwajibkan berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah aklatus sahar, makan sahur. Dulu orang berpuasa tidak bangun sahur. Ya, untuk membedakan kita dengan para ahli kitab dulu untuk menjalani ibadah puasa, maka kita disunnahkan untuk bangun dan makan sahur. Tidak cukup sampai di situ apa? Jadi siapapun yang makan apa saja, semuanya memperoleh salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu penghormatan. Salawat itu pemuliaan dari Allah. Nabi mengatakan, as-suhuru akluhu barakah. Artinya fala tad'uhu. Ya, jadi makan sahur itu berkah, maka jangan pernah ditinggalkan walau hanya sekali saja bersahur, jangan ditinggalkan itu yang namanya sahur. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan para malaikatnya bersalawat menyampaikan pemuliaan penghormatan kepada orang-orang yang bersahur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemuliaan penghormatan dari Allah sepanjang Ramadan, bangunlah sahur walau hanya minum segelas air atau seteguk air. Bangun dan kemudian bersahur walau hanya dengan seteguk air saja. Kalau yang misalnya Pak Ustaz, dia batur sahur, baru sambil ada bermain kartu. catur misalnya. Catur. Menongkrong misalnya. Ya memang lebih afdol kita istirahat, begitu ya. Kita istirahat lalu kita bangun biar kita punya tenaga untuk menjalani ibadah puasa. Kalau kita tidak tidur sepanjang malam, kita tunggu waktu sahur, maka esoknya dipastikan kita lemah, ya gitu ya. Kesehatan juga maksudnya Jadi Pak untuk Ustaz. kesehatan. Mau untuk lupuh, kesehatan. Pak Ustaz, Jadi ya? mau lupuh. Jadi kita tidur, tapi memang kita tidak wajib tidur untuk kemudian bisa bersahur. Seolah-olah nanti orang tidur baru bisa sahur. Yang tidak tidur tidak sah sahurnya. Tidak begitu, tidak Justru itu yang begitu. dipertanyakan Pak Ustadz. Saya yang bertanya itu. Di saat menunggu sahur, tapi masih sementara main domino, Pak Ustadz, misalnya toh, kemudian ditemani oleh kopi, biar untuk menahan tidur. Kira-kira hukumnya apa itu? Sekaligus juga saya mau jelaskan, itu pertanyaan bagus dari Opa Roro. Pak Ustaz. Ada kopi pasar itu Ustaz. Makanya pada Tumben Saya yang tulis itu lagi. Tumben nanti ini baru bagus Pak Ustaz. Bagi itu orang, Pak Tumben-tumben. Ustadz. Memang bagi itu orang. Pertanyaannya bagus Pak Ustaz, Ya. orangnya juga Bagus. Bulan puasa. Yes. Ustaz skip saja Ustaz, tidak usah jawab. Jadi, ini bagus. Nah, Ramadan itu kan yang berkah bukan cuma harinya, bukan cuma bulannya maksudnya, bukan cuma syahrunnya saja yang berkah,
tapi pekan-pekannya, hari-harinya, jam-jamnya, menit-menitnya, bahkan detik-detiknya itu penuh dengan keberkahan. Bayangkan kalau sepanjang bulan berkah, lalu kita isi hanya dengan main domino misalnya. Jadi dari 24 jam itu sepanjang hari itu berkah. Sepanjang 29-30 hari. Maka berusaha untuk kita menghindari hal-hal yang sifatnya sia-sia, main domino dan seterusnya. Kalau boleh dihindarkan selama bulan Ramadan ini. Pak Ustadz, tapi yang jual domino Obi Pak Ustadz. Tidak jual dominonya. Dodomi. Oh, dodomi. Oh, Apalagi Ustaz domino. Apalagi ada yang bermain domino pakai uang pendaftaran. Jauh uang pendaftaran itu. Bulan Ramadan tidak ada. Pak Ustadz, oh dia. Tidak boleh. Di Pak Ustadz jelaskan tadi panjang lebar. Ini mau bangun sahur, bangun tidur, baru makan sahur Pak Ustadz. Bangun sahur bagaimana? Bangun sahur atau bangun tidur makan sahur atau apa Pak Ustadz? Yang jelas tidur itu dianjurkan agar kita insya Allah besok menjalani puasa kuat. Ditambah dengan makan sahur, insya Allah lebih kuat. Tapi kalau orang sepanjang malam tidak tidur, lalu sahurnya juga seadanya, maka dipastikan dia akan tidak kuat menjalani ibadah puasa. Mana itu Pak Ustadz, saya mau ambil bubur dulu Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada bubur ya sama saya. Sudah lapar juga ini. Hah? Satu, bubur ayam. Oke. Sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu.